Nah, Silakan bro. bentar. Belum live ya? Udah tuh bro. Sudah? Kok Udah di kayaknya. YouTube saya belum muncul tuh? Udah Pak Made. Sudah. Oh sudah. Oke. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam. Yang videonya belum diaktifin, yuk munculin dulu yuk. Sebelum kita mulai PD pada malam hari ini. YouTube saya belum muncul tuh. Ya Pak Made. Sudah. Apa itu? Sorry, ya sudah. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini sudah ada 16 yang sudah join dan kita bisa lihat di YouTube sudah ada yang join juga ya. Ya sebelum kita mulai mungkin kita salam buat teman-teman kita yang lagi join di YouTube. Hai semuanya. Selamat malam. Ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya, seperti biasa Romoan pasti menyapanya seperti itu ya. Ya malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa yang akan dipimpin langsung oleh Romo Antonius Suhardi Antara Projo. Dan di akhir PD nanti ya ada surprise, kita akan ketemu dengan seseorang ya. Nah, nanti beliau akan memperkenalkan diri siapa. Nah kita tunggu ya nanti ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai PD pada malam hari ini, ada baiknya kita mulai mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita ambil waktu sejenak. Malam hari ini PD akan dipimpin oleh Romo Antonius Suhardi Antara Projo dan dengan MC oleh Ibu Evri. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu Evri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan senantiasa dipenuhi berkat Tuhan. Amin. Senang kita bisa bertemu lagi meski lewat PD online malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau nyanyikan lagu awal ini dengan penuh sukacita. Kita mau katakan kita bertemu dalam kasih Tuhan dan kita berkumpul dalam anugerah-Nya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mau mulai persekutuan doa malam ini. Kita satukan hati kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, senantiasa boleh kami terima. Kehadiran-Mu yang nyata, boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami lalui hari ini bersama Engkau. Dan kami juga berterima kasih Engkau memberi kami waktu untuk boleh berkumpul dalam PD online malam hari ini. Bapa, kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya ketika kami menaikkan setiap doa, pujian dan penyembahan kami kepadamu, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan urapan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Ambil alih seluruh keberadaan kami ya Roh Kudus, berkuasa dan berdaulat penuhlah atas seluruh kehidupan kami. Buat kami mengerti rencana Tuhan menghadirkan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita naikkan pujian ini, kita katakan, Tuhan berikanku hatimu, berikanku matamu, dan berikanku tangan serta kakimu untuk melakukan tugas yang Kau percayakan kepadaku. Biarkan lagu ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, untuk kita boleh melayani Tuhan dan sesama. Berikanku hati, yes Lord, seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikanku mata, seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan semua itu kepada kami, Bapa. Berikanku hatimu, berikanku hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku matamu, berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Yes, Lord. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu bagi kami setiap waktu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk boleh terus mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk boleh menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, supaya kami boleh semakin mencintai Tuhan, supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, supaya kami semakin setia melakukan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kehadiran-Mu melalui segala pergumulan dalam hidup kami, dalam suka duka kami, dalam penderitaan kami, dalam sakit penyakit kami, dalam kelemahan kami, bahkan ketika kami mengalami kelimpahan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu mengajarkan kami untuk terus menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, saat ini pula urapan yang baru dari Tuhan turun bagi setiap kami masing-masing. Layakan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berikan segala pujian dan hormat bagi-Mu Bapa, karena Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada yang seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Beri kemuliaan bagimu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada yang seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
Roh Kudus, Engkau mau hadir di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Engkau mau hadir dan mengendalikan seutuhnya acara persekutuan doa malam ini. Terima kasih Engkau mau menjamah dan mengurapi setiap umat-Mu yang hadir dalam persekutuan doa malam ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga mengurapi Romo Antoro yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, maka kebenaran itu membuat kami lebih mencintai Tuhan dan sesama. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk terus duduk diam dan dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Urapi Tuhan Yesus, urapi dan perlengkapi Romo Antoro yang akan menyampaikan firman-Mu malam ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baik. Silakan Romo Antoro. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga kita masing-masing, di rumah kita, di tempat kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Meskipun hari ini kita beribadah, perjumpaan PDKK Elsa ini masih di rumah kita masing-masing. Tapi ini semua tidak mengurangi persaudaraan kita, keberimanan kita kepada Tuhan. Hari ini saya menawarkan dari sabda Tuhan, Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7, ayat 31-35. Dengan tema kita, Engkau adalah Yesus bagiku. Pasti saudara-saudariku yang terkasih tahu dan mengenal tema kita ini, yang seringkali selalu kita dengarkan, kita katakan, dan bahkan juga kita lakukan dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari. Di rumah kita, di komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Ini adalah salah satu keynote atau
kata-kata kebijaksanaan Santa Teresa dari Kalkuta, atau biasa kita menyebutnya Ibu Teresa. Engkau adalah Yesus bagiku. Coba kita simak dari sabda Tuhan hari ini. Ketika di hadapan orang banyak, Yesus berkata, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Di satu sisi mereka itu seperti anak-anak yang duduk di pasar dan mereka berseru, kami meniup seruling bagimu tapi kalian tidak menari. Seruling lalu musik itu identik dengan kegembiraan. Maka ketika seruling ditiup, itu pasti orang akan menari-nari. Tapi kenyataannya kok tidak? Kalian tidak menari. Dan sebaliknya di sisi lain, dikidungkan, dinyanyikan lagu duka cita, lagu yang sedih, tapi kok tidak menangis. Tetapi kalian tidak menangis. Jadi ada suatu kontradiksi, ada suatu perlawanan atau pertentangan di dalam sikap. Bahkan lalu Yesus juga memberikan contoh yang lain. Ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum. Mereka mengatakan Yohanes itu kerasukan setan. Giliran Yesus datang, anak manusia datang, ia makan lalu minum. Apa respon mereka? Lihatlah seorang pelahap dan peminum. Ini udah identik, wah ini pasti pemabuk nih. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini pasti orang yang tidak benar. Semua contoh-contoh tadi disimpulkan oleh Tuhan Yesus, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Jadi karena hikmat, karena rahmat dari Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini kita diajak untuk semakin mendalami keberimanan kita, seperti yang diteladankan oleh Santa Teresa dari Kalkuta atau Ibu Teresa, engkau adalah Yesus bagiku. Ini suatu yang proses tidak mudah, tidak pendek yang dialami oleh Ibu Teresa sendiri. Bagaimana Ibu Teresa berproses untuk bisa melihat sesamanya, melihat orang-orang yang dilayaninya itu adalah Yesus bagi dia. Kita tahu bagaimana Ibu Teresa itu sebagai seorang biarawati yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan. Dalam karyanya awalnya sebagai seorang guru, bagaimana ia mendidik murid-muridnya. Lalu dalam perjalanan, setiap kali pulang dari sekolah, mengajar, menemukan orang-orang di India, Kalkuta sana, orang-orang yang sakit, orang-orang yang gelandangan di pinggir-pinggir jalan itu, yang membuat hati Ibu Teresa itu tersentak. Hati Ibu Teresa itu semacam digugat melihat situasi yang seperti itu. Sehingga akhirnya dia meninggalkan biara karena sangat terbatas ketika ia menjadi seorang biarawati. Lalu mencoba untuk menanggapi sapaan Tuhan. Ibu Teresa mengatakan ini panggilan yang kedua. Panggilan Tuhan yang kedua bagi saya. Lalu ia mengajak perempuan-perempuan yang lain untuk ikut ambil bagian. Mari kita memperhatikan orang-orang ini. Mereka yang menderita, mereka yang sungguh mengalami kemiskinan, kelaparan tidak hanya secara materi, secara fisik, tapi juga batin, juga rohaninya. Karena dalam pengalaman refleksi Ibu Teresa, ketika melayani orang-orang itu, sampai akhirnya orang-orang itu meninggal, tidak bisa ditolong secara medis, secara fisik, Ibu Teresa mengatakan supaya mereka ini meninggal dalam damai, sebagai seorang manusia, bukan binatang, bukan barang, tapi sebagai seorang manusia. Inilah proses bagaimana Ibu Teresa sampai melihat sesamanya itu sebagai Tuhan sendiri
Dia adalah Tuhan yang harus aku rawat, yang harus aku bantu, yang harus aku layani. Aku yang terkasih, kita sudah 7 bulan ini ada di masa pandemi yang kiranya sungguh membuat kita khawatir. Tidak hanya sekedar ini penyakit yang biasa, tapi luar biasa dan dahsyat. Sepertinya sepele tapi bisa mengakibatkan fatal, karena tidak hanya secara fisik jiwa kita, kemanusiaan kita, tapi dampaknya kemana-mana. Kepada semua orang. Kepada perekonomian. Dan dalam kehidupan kita semua, bahkan di dalam media dikatakan masa pandemi ini pun banyak orang mengalami perceraian yang luar biasa. Dan semoga umat Katolik, kita semua, keluarga-keluarga Katolik tetap setia akan janji perkawinannya meskipun mengalami berbagai tantangan-tantangan di masa pandemi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang direfleksikan dan dijalani oleh Ibu Teresa, engkau adalah Yesus bagiku ini, bukan hanya sekedar slogan, engkau adalah Yesus bagiku, kamu itu Yesus bagiku loh. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana menghayati itu, bahwa engkau, kalau kita kontekskan dalam kehidupan di keluarga, pasangan suami istri, ketika mereka punya semangat seperti Ibu Teresa, engkau adalah Yesus bagiku, itu artinya apa? Aku keluar dari diriku dan demi pasanganku, demi suami istriku ini, karena engkau adalah Yesus bagiku, maka aku harus memberikan yang terbaik bagi pasangan hidupku, bagi suami, bagi istriku, dan bagi yang sudah ada anak-anak. Mereka juga adalah Yesus bagi saudara-saudari sekalian, bagi saya. Maka saya akan memberikan yang terbaik, saya akan memberikan diriku ini, bahkan mau berkorban apa saja. Ya, tidak hanya waktu, tenaga, pikiran, tapi juga korban perasaan kita. Yang pasti ini tidak mudah kita untuk bisa melaksanakan. Lebih-lebih di masa pandemi ini, orang tua sekarang dihadapkan pada persoalan anak-anak yang belajar di rumah. Selama ini semua diserahkan kepada sekolahan. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 atau jam 3 mereka ada di sekolah. Tapi selama masa pandemi ini, orang tua merasakan sendiri bagaimana mendidik anak-anak yang ternyata tidak mudah. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan untuk mencurahkan perhatian kita kepada anak-anak. Harus online. Bahkan harus ngajarin dan bahkan mengerjakan tugas anak-anak kita itu. Sampai mungkin kita berpikir, ini yang sekolah siapa? Anak-anak atau saya? Atau kami orang tua ini? Nah, di sini kita disadarkan. Ternyata mendidik anak-anak juga tidak mudah. Yang selama ini kita hanya mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Atau yang bina iman serahkan sepenuhnya kepada gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang diungkapkan dan ditawarkan oleh Ibu Teresa dengan kata-kata kebijaksanaannya, engkau adalah Yesus bagiku, ini menjadi sesuatu yang permenungan kita untuk lebih mendalam. Karena apa? Tidak hanya berkaitan dengan relasiku kepada sesama, tapi relasiku kepada Tuhan sendiri. Bagaimana aku mewujudkan imanku kepada Tuhan itu? Gak cukup ketika kita, aku berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan aku mencintaimu, aku setia kepadamu. Tapi setelah berdoa, setelah ke gereja, kalau di masa biasa, ya, setelah kita berdoa secara pribadi atau bersama-sama dengan keluarga, lalu berhadapan dengan mungkin pasangan hidup kita yang menjengkelkan, anak-anak yang bikin kesel hati, capek, kita udah marah-marah,
kita sudah emosi, belum lagi nanti dengan teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Lalu pertanyaannya, di mana Yesus bagiku tadi ketika kita bersikap seperti itu? Ada enggak? Sama enggak apa yang tadi kita ungkapkan? Engkau adalah Yesus bagiku. Tapi ketika dihadapkan pada situasi yang seperti itu, mungkin akan mudah. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang, ya dengan orang-orang yang enak, yang memperhatikan kita, yang memberi cinta kasih kepada kita, itu akan mudah. Engkau adalah Yesus bagiku. Tapi ketika itu berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang mengkhianati, yang menghina kita, apakah kita bisa tetap mengatakan engkau adalah Yesus bagiku? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat kembali perjalanan hidup kita masing-masing ini. Dengan satu pertanyaan, apakah benar engkau adalah Yesus bagiku? Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui tema engkau adalah Yesus bagiku, mau mengajak kita semua untuk semakin menghayati beriman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita ungkapkan iman kita kepada Tuhan itu secara konkret. Tidak hanya dalam doa berdoa kita, tapi ungkapan cinta kasih dan keberimanan kita kepada Tuhan, kita ungkapkan dalam perbuatan, dalam perkataan kita kepada sesama kita. Lebih-lebih mereka yang membutuhkan perhatian kita. Mereka yang selama ini mungkin tidak kita perhatikan, mereka yang kita abaikan di dalam hidupnya. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan teladan Ibu Teresa, kita mohon rahmat-Nya, supaya selalu diberikan anugerah dan kasih-Nya, sehingga kita bisa mewujudkan semangat Ibu Teresa itu dalam hidup kita. Engkau adalah Yesus bagiku. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Romo Aan untuk firman-Nya pada malam hari ini. Engkau Tuhan bagiku, pesan dari Ibu Teresa. Terima kasih untuk Romo Aan. Malam hari ini kita boleh berbahagia karena Romo Aan boleh memberikan firman-Nya kepada kita. Dan kalau tidak salah sudah 2 minggu ini ya, kita bisa mengikuti misa live di YouTube ya. Gereja Ibu Teresa sudah mengadakan misa live setiap hari Minggu jam 10. Oke Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon perhatiannya sejenak. Ya. Pada malam hari ini kita barusan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Romo tercinta kita, Romo Antoro Suhadi Antara Projo, dengan judul Engkau adalah Yesus bagiku. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa Bapak Ibu semua, Bro and Sis yang sudah bergabung pada malam hari ini, jangan setelah selesai jangan langsung bubar, karena seperti biasa kita akan say hello sebentar dan ada sesi foto ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa saudara-saudara kita, Bro and Sis, Bapak Ibu yang mengikuti PD ini melalui YouTube, ada 16 ya. Halo semuanya, selamat malam semuanya yang sudah mengikuti di YouTube. Semoga suara kami jelas ya. Suara Romo juga jelas tadi ya. Kemudian kita akan berjumpa kembali di PD Rabu yang akan datang, dan ini spesial banget ya, jangan sampai terlewatkan. Ya, karena minggu depan adalah hari spesial bagi PD Kakak Elsa, ulang tahun yang ke-19 tahun ya. Seumuran dengan Astrid lah ya, umurnya sesuai dengan umurnya Astrid ya, 19 tahun. Kalau kita
kita visualisasikan sebagai orang ini ya, ini lagi kalau gadis kembang-kembangnya ya, kalau pemuda lagi ganteng-ganteng cakep-cakepnya ini ya, 19 tahun Elsa sudah hadir di Cikarang. Nah, firman akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Chandra Chen. Ya, ini Bapak Vincentius ini sekaligus koordinator BPK PKK KJ. Ya, koordinator BPK PKK KJ se-Jakarta. Ya, jangan dilewatkan, berarti ada surprise. Ya, mudah-mudahan ada surprise dari panitia. Siapa tahu mungkin ada door prize ya, belanja gratis ya, voucher belanja ya. Nanti diusulkan Pak Paulus. Kemudian Rabu yang akan datang tanggal 30 September ya, minggu terakhir, minggu keempat, firman akan dibawakan oleh saudari ya, Siska Arifin dari komunitas Amas Inggris ya, dengan judul Renew My Heart of Lord ya. Jangan lupa kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu baik melalui Zoom ya maupun melalui YouTube yang mungkin tidak bisa melalui Zoom ya. Dan pada malam hari ini ada ada sekitar 24 ya yang join bersama kita di Zoom ini ya. Kemudian pengumuman selanjutnya di bulan Oktober, di minggu pertama tanggal 7 Oktober kita akan berjumpa dalam PD Kakak Masih Online ya, dengan judul Angelus Kastos ya, dipimpin oleh Bapak Agustinus Handoyo. Bapak Agustinus Handoyo adalah pewarta BPK PKK KJ. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa sebelumnya, maaf, untuk Bapak Ibu semuanya bahwa kalau Bapak Ibu merasa bahwa terberkati dengan pelayanan BDKK Elsa ini ya, dan ingin memberikan ya, membagikan berkatnya, silakan dapat memberikan persembahan kasih melalui transfer ke rekening BCA, nomor tertera di layar 8760603636 atas nama Ibu Riani Hapsari Nawawi. Terima kasih atas persembahannya yang tentunya sangat bermanfaat bagi pelayanan PDKK Elsa di Cikarang. Dan pada malam hari ini, selain kita mendapatkan siraman firman dari Romo tercinta kita Romaan, seperti apa yang saya sampaikan di awal, ada seseorang spesial nih ya. Kita ingin mendengarkan suaranya dan menatap wajahnya ya. Romo, seorang Romo yang baru bergabung di Cikarang, ya, di Gereja Ibu Teresa Cikarang. Siapakah beliau? Beliau adalah Romo Camillus de Lelis da Cunha Projo. Semoga saya nggak salah menyampaikan, ya. Untuk waktu dan kesempatan, Romo Camillus kami persilakan memperkenalkan diri, videonya boleh dibuka sehingga kami bisa melihat Romo secara langsung. Wah, cakep sekali Romo. Silakan Romo. Halo semuanya, selamat malam. Malam Romo. Shalom. Halo. Romo. Shalom Romo. Bagaimana pada pertemuan kali ini, merasa dicerahkan semua? Terima kasih Romo. Ya, perkenalkan nama saya tadi bisa dibacakan. Namanya Camillus de Lelis da Cunha. PR. Dakunya. Iya, da Cunha. Itu saya da Cunha karena saya ini masih ada dalam Flores-nya 50%. 50% sisanya Jawa. Ya. Tapi kalau ditanya keduanya saya nggak tahu. Saya hanya tahunya orang Jakarta. Begitu Bapak Ibu perkenalan saya, tabisan kemarin tanggal 14 Agustus, kita belum banyak bisa ketemu, kita mengalami perjumpaan di sini, di Zoom ini. Saya terima kasih, mengucapkan terima kasih buat undang.
dan perkenalkan diri saat ini sekali lagi. Semoga dalam perjalanan PDKK Elsa, apalagi nantinya memasuki usia ke-19, senantiasa terbuka. Amin. Tuh, perkenalannya seperti itu aja ya. Gitu. Boleh tanya Romo, mumpung lagi tatap muka nih Romo. Ya. Romo sebelum di Cikarang, Romo di mana ya Romo ya pelayanannya ya? Apa di Papua juga? Saya kehabisan 14 Agustus, Pak. Jadi ya selama ini di Semanggi Tinggi berarti. Gitu. Diakonatnya juga di Semanggi Tinggi. Ya. Jadi ini pelayanan perdana di gereja ya Romo ya, paroki saya. Oh. Nanti kalau diundang untuk ngisi siap ya Romo ya. Ya, selama diberitahunya jauh-jauh hari dan saya juga. Tenang aja. Ya, Romo. Mungkin Astri mau tanya ya. Hai Romo, salam kenal. Halo. Ya, tadi baru mau nanya, Romo boleh tahu nggak usianya berapa? Cuma karena tadi Romo bilang baru lulus, jadi ya kayaknya udah ketebak sih usianya berapa. Tebak berapa berarti? Ayo. 20 something lah. Betul Romo. Terima kasih Astri, Anda membuat saya kelihatan muda. Terima kasih. Saya memang ahli dalam hal itu. Aslinya nggak segitu. Berapa Romo? Aslinya tua. Wow. Berapa Jadi Romo? saya masuk Semanggi Tinggi itu dalam kondisi sudah kuliah dulu S1 di Atmajaya. Kerja sebentar, baru masuk Semanggi Tinggi gitu. Kalau yang sebelumnya seperti Romo Vincent itu memang dari SMA, kemudian Semanggi Tinggi. Kalau saya kuliah dulu, kerja sebentar, baru masuk Semanggi Tinggi. Jadi usia saya tidak semudah yang kamu sebut tadi, Astri. Tapi saya bersyukur sekali, ya jadi kelihatan muda ya, bagus banget. Berarti berhasil di Semanggi Tinggi, saya kelihatan muda. Ya, emang kalau di layar Zoom tuh kadang kita emang kelihatan lebih muda sih, Mo. Tapi jangan sering-sering ketemu orangnya aja langsung ya. Beda siap. Boleh tanya lagi ya Romo ya. Romo silakan. 50% dari NTT, 50% Jawa. Nah, ini berarti menguasai dua bahasa daerah nih, Jawa sama NTT nih Romo. Satu bahasa Pak, bahasa Jakarta. Oh, besarnya di Jakarta. Nah, saya lahir dan besarnya Jakarta, jadi kalau memang ibu orang Jawa, bapak orang Flores, tapi kalau diajarkan bahasa mereka saya udah nggak tahu, campur-campur, bahkan ibu bisa bahasa Flores juga, sayanya yang tinggalan. Oh gitu. Saya kira bisa satu bahasa kasih Romo. Ketahuan nanti Romonya kenalannya udah gombal duluan, bahaya, jangan hati-hati itu buat kedepannya. Ya, tadi saya membaca mimik dari Astri tadi, puji Tuhan, Romo pindah ke Papua, penggantinya Romonya, aduh muda lagi. Amin. Puji Tuhan, bukan lihat Romo Aan terus. Romo, saya boleh nanya gak Romo? Iya, silakan. Ya, soalnya waktu saya nonton di YouTube itu yang sama karaoke, Romo itu mirip teman saya yang di Cikarang, namanya Julius. Julius. Oh iya, tahu Gen. Ya, agak mirip. Julius, nggak tahu saya. Siapa dia, Julius? Dia dulu mantan ketua AMK di sini, Mo. Oh, mantan ketua AMK. Iya. Emang sangat terbatas dalam kondisi seperti ini, saya juga nggak tahu gambaran orang-orang kayak gimana. Saya sangat berharap semuanya cepat berlalu, kita bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Normal, tapi setidaknya kita bisa ketemu fisik lah. Kalau ketemu kayak gini emang saya bisa dibilang mirip aktor juga bisa juga, warna aja. Kalau saya lihat Romo mirip Ariel sih Romo. Itu zoomnya dikecilin loh.
Jangan lupa Romo, ketika masuk pertama di di Ibu Teresa itu dicatat Romo tanggal masuknya, kemudian jangan lupa berat badannya juga dicatat Romo. Oh. Pengalaman nanti nambahnya berapa kilo gitu. Berasa ya. Oke, baik Romo. Tentunya kami berharap nanti bisa sering ketemu. Kalau masih online paling tidak nanti Romo bisa ngisi sesekali di PDKK Elsa. Siap. Nah, terima kasih Romo. Nah, karena hari ini spesial, kami pertama kali perdana melihat Romo, jadi kami juga mohon berkat penutupnya, doa penutup sekaligus berkatnya pada malam hari ini sebelum kami tutup PD-nya. Persilakan Romo. Baik, mari kita siapkan diri untuk kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku yang baik, pada malam hari ini kami merasa disenangkan oleh karena kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan dalam kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa bertemu dalam keterbatasan, tapi kami yakin kami senantiasa diteguhkan oleh karena Engkau mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku akan hadir. Begitupun dengan malam ini, Engkau menyapa kami, Engkau berfirman kepada kami, dan pada akhirnya kami merasa dibimbing dan diteguhkan selalu. Tuhan, kami akan menutup pertemuan kami, tetapi kami tidak mengakhiri apa yang menjadi relasi kami kepada Engkau. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, kami ingin mengatakan, inilah hidup yang hendak kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Pakailah kami, utuslah kami, agar kami bisa memberikan satu kesaksian, memberikan pewataan untuk sesama kami, khususnya dalam masa pandemi ini. Begitu banyak orang yang susah. Begitupun juga dari kami juga merasakan hal yang demikian. Tetapi jauhkanlah daripada kami sikap berkeluh kesah, tetapi membuat kami diingatkan untuk bersyukur. Dan pada akhirnya teladan dari Bunda Teresa, Bunda yang memberi perhatian pada orang kecil, bisa kami wujud nyatakan dalam keseharian kami. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Manusia yang memang mengatakan, kamu pakailah hidup kami. Tapi pada akhirnya, kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagu penutup ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku
datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Foto. Foto. Yo, foto dulu, jangan bubar dulu. Siapa ini moto? Ya, kita say goodbye dulu yang di YouTube. Bye-bye yang di YouTube. Terima kasih. Bye semuanya yang di YouTube. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Sepertinya Romo Kamel sudah pergi. Ya. Diundang lagi, diundang siapa lu? Ada yang punya nomornya diundang. Diundang lagi juga. Foto